Perpindahan pemain pada bursa transfer Januari 2021 kemarin tidak terlalu menghebohkan. Meski begitu, ada sejumlah pemain yang berhasil pindah klub pada musim dingin lalu. Bukan rahasia lagi bahwa klub-klub tidak suka menjual pemainnya pada bursa transfer Januari dan menaikkan harga agar pemain andalan mereka tak dibaca oleh klub pesaing. Banyak sekali perekrutan pinjaman dilakukan bulan lalu dan beberapa pemain telah memberi pengaruh di klub baru mereka dan sebagian lainnya masih harus bekerja keras. Dan sesuai dengan catatan tersebut, inilah beberapa pemain baru yang langsung moncer berada di klub barunya. Luka Jovic bisa menarik nafas lega kembali ke klub yang membesarkannya, Eintracht Frankfurt, setelah menjalani musim yang mengerikan di Real Madrid. Pemain Serbia itu pindah ke Eintracht Frankfurt dengan status pinjaman hingga akhir musim dan menemukan keberuntungan lagi. Jovic telah membuat 6 penampilan untuk tim Jerman itu dan telah mencetak 3 gol musim ini. Itu merupakan raihan 1 gol lebih banyak dari jumlah gol yang dia ciptakan di Real Madrid dalam 1,5 tahun. Namun perihal gol bukanlah satu-satunya alasan Jovic ada di tim, karena ia telah bekerja sama dengan baik dengan rekan satu timnya di Eintracht saat mereka mencari finish 4 besar di bawah komando Adi Hütter musim ini. Klubnya pun menduduki posisi 3 besar Bundesliga atau 3 poin di atas Bayer Leverkusen dan 6 poin di atas Borussia Dortmund yang masing-masing berada di urutan ke-5 dan ke-6. Siapa sangka dipinjamkan ke AC Milan dari klub Liga Primer Inggris Chelsea, Tomori langsung meninggalkan kesan yang baik ke pelatihnya Stefano Pioli. Tomori tidak punya banyak waktu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya karena bek pilihan pertama Simon Kjaer mengalami cedera dalam derby Milan. Tomori pun melakukannya dengan sangat baik pada debutnya. Sejak tampil pertama kali di derby Milan, Tomori telah tampil di setiap pertandingan untuk Rossoneri dan kinerjanya terus meningkat dari laga ke laga. Rata-rata 2 tackle dan 2-3 sapuannya per pertandingan di Serie A sejauh ini cukup bagus. Jika ia melanjutkan penampilan solidnya, situasi ini mungkin akan memaksa Gareth Southgate untuk memilihnya di Piala Eropa musim panas ini. Apa yang terjadi pada Alejandro Papu Gomez di Atalanta membuat banyak penggemar klub terkejut karena mereka melihat pahlawan dan pemimpin mereka tiba-tiba pergi. Penampilan Gomez sebagai gelandang serang membuatnya mendapatkan banyak pujian. Dia adalah anggota kunci dari skuad Atalanta yang berhasil mencapai perempat final Liga Champions musim lalu dan juga merupakan bagian penting dari cara kerja sistem mereka. Pemain yang berselisih dengan Gianpiero Gasperini pada akhirnya bergabung dengan Sevilla dengan harga murah dan dia ternyata membuat awal yang baik di Andalusia. Pada usia 33 tahun, tidak banyak yang mengharapkan Gomez benar-benar membuat dampak, setidaknya dalam waktu singkat. Tapi gol yang menakjubkan dan penampilan sibuk dalam debutnya untuk Sevilla melawan Getafe menjadi bukti ia adalah pemain yang berkelas. Sevilla pun saat ini unggul 7 poin dari Real Sociedad dan berada di urutan keempat di La Liga atau ingin finish di 4 besar. Bagi Gomez, peluang memenangkan trofi Copa del Rey bersama Sevilla di musim debutnya akan menjadi motivasi yang sangat besar. Sebastian Haller dan pemain lain dalam daftar ini sebelumnya, yakni Luka Jovic, menjalin kemitraan yang baik bersama Frankfurt. Sangat memalukan bagi penggemar Bundesliga ketika keduanya pergi ke liga yang berbeda dan mereka harus berjuang. Seperti halnya Jovic, Haller gagal membuat pengaruh di West Ham United karena dia terlalu sering digunakan sebagai penyerang tunggal di atas dalam pengaturan pola dasar Inggris yang dirancang untuk gagal. Haller telah menjadi salah satu pemain terbaik di Eredivisie sejak dia bergabung dengan Ajax Amsterdam pada Januari dan telah mencetak 3 gol juga memberikan 5 assist. Dan itu hanya untuk menunjukkan betapa buruknya dia digunakan di West Ham. Mantan penyerang Eintracht itu telah membentuk pemahaman yang baik dengan rekan satu tim barunya di Ajax dan menuai keberuntungan dari bermain dalam pengaturan yang lebih menyerang dan berorientasi pada penguasaan bola. Seorang Demarai Gray tidak disukai di Leicester City dan pindah ke Bayer Leverkusen pada Januari dengan biaya transfer yang lumayan. Seorang pemain dengan bakat yang bagus, Gray tidak pernah benar-benar berhasil tampil mengesankan secara konsisten di Leicester. Namun, kepindahan ke Bundesliga bisa menjadi terobosan besar baginya. Gray memiliki potensi untuk berkembang di liga yang lebih berfokus pada teknis dan kualitas bola daripada ketahanan fisik.
Pemain sayap ini belum melakukan debut penuh untuk Leverkusen, tetapi dalam 2 pertandingan yang ia mainkan sejauh ini, Gray tampil mengesankan dengan sumbangsi 1 gol dan 1 assist. Penampilan energik pemain sayap dan kemampuan dari sayap akan membantu Leverkusen menghancurkan tim lawan, dan dia bisa memainkan peran kunci di paruh kedua musim ini. Dan itulah tadi beberapa pemain baru yang langsung moncer di klubnya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa berikan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Lay on the carpet, eye to eye, glistening. No, I saw it.